Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ibu masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan anak-anak solehah dalam mata pelajaran administrasi pajak pada pertemuan kelima, yaitu terkait materi PPh pasal 24. Sebelum membahas ke materi inti, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan ini terkait PPh pasal 24. Yang pertama adalah kita akan mempelajari pengertian PPh pasal 24. Yang kedua adalah mengetahui sumber penghasilan PPh pasal 24. Yang ketiga adalah mengetahui batas maksimum kredit pajak luar negeri. Yang keempat adalah mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak di dalam negeri untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Jadi secara garis besar, PPh pasal 24 ini mengatur hutang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau misalnya kalian seorang pengusaha punya penghasilan di Indonesia, juga memiliki penghasilan di Malaysia. Nah, kalian tidak akan dikenakan pajak berganda. Maksudnya pajak berganda itu kalian tidak harus membayar pajak 2 kali lipat. Di Malaysia iya, di Indonesia iya. Jadi tidak seperti itu. Hutang pajak di luar negeri nanti bisa dijadikan sebagai potongan atau mengurangi hutang pajak di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengetahui penghasilan apa saja sih yang diperbolehkan atau digunakan untuk memotong pajak di Indonesia. Jadi, sumber penghasilan PKP atau penghasilan kena pajak di luar negeri yang diperbolehkan atau dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia. Yang pertama adalah penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa benda bergerak. Nah, poin pertama ini adalah penghasilan yang nantinya pajak dari penghasilan ini yang di luar negeri ini bisa digunakan untuk memotong hutang pajak kalian atau wajib pajak yang memiliki hutang pajak di Indonesia. Yang kedua, sumber penghasilan yang berasal dari pendapatan saham atau surat berharga lainnya. Misal, kalian adalah seorang investor yang menanamkan saham kalian di Australia. Nah, kalian mendapatkan keuntungan nih atau laba atau penghasilan dari investasi saham tersebut di Australia. Kemudian kalian mendapatkan tagihan pajak nih di Australia. Nah, tagihan pajak tersebut nanti bisa digunakan untuk memotong hutang pajak kalian di Indonesia. Jadi bayar pajaknya tidak double, tidak berganda. Yang ketiga adalah penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak itu bisa tanah, bisa bangunan, bisa rumah ya. Misal kalian memiliki apartemen atau memiliki rumah di luar negeri, kemudian kalian sewakan, kemudian kalian punya kredit pajak di luar negeri atau hutang pajak di luar negeri karena memiliki penghasilan atas sewa tanah tersebut, sewa rumah atau sewa apartemen tersebut. Nah, hutang pajak yang kalian bayarkan di luar negeri ini bisa menjadi pengurang hutang pajak kalian di Indonesia. Yang keempat adalah penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa,
pekerjaan dan kegiatan. Misalnya kalian menjadi seorang konsultan di Inggris, kemudian kalian mendapat potongan pajak nih, terkena kredit pajak, hutang pajak di luar negeri karena kalian sudah menerima penghasilan atas jasa konsultan kalian. Nah, itu pendapatan ini bisa dijadikan pemotong hutang pajak kalian di Indonesia. Yang kelima adalah terkait pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Misal kalian punya perusahaan nih atau badan usaha tetap di luar negeri, dapat laba, terus labanya tersebut terkena kredit pajak di luar negeri. Nah, kredit pajak di luar negeri ini bisa dijadikan pemotong atau pengurang hutang pajak kalian di Indonesia. Yang keenam adalah penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Misal kalian punya hak menambang berlian atau menambang emas gitu di Iran ya, atau di Irak. Nah, kalian kena kredit pajak nih di Iran atau di Iraknya. Nah, kredit pajak tersebut bisa dijadikan pemotong atau pengurang pajak kalian di Indonesia. Yang ketujuh adalah penghasilan atau keuntungan dari pengalihan aset tetap. Misal aset tetapnya kalian memiliki aset tetap di luar negeri. Aset tetap tersebut kalian jual atau kalian tukar tambah, kemudian menghasilkan keuntungan nih dari pertukaran aset tetap tersebut atau penjualan aset tetap tersebut. Nah, penghasilan tersebut atau keuntungan tersebut bisa dijadikan pemotong hutang pajak kalian di Indonesia. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Sama aja ya sepertinya poinnya dengan poin ketujuh, hanya saja ini aset tetapnya dimiliki oleh badan usaha tetap. Seperti itu terkait sumber penghasilan kena pajak di luar negeri yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak atau kredit pajak di Indonesia. Gitu. Jadi ada 8 poin penghasilan ya. Selanjutnya, nih ada informasi untuk kalian. Ada sekilas info untuk kalian, yaitu jika nilai pajak di luar negeri atau kredit pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak berhutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia, KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak. Dan apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Jadi misalnya kredit pajak kalian itu jumlahnya lebih kecil nih daripada kredit pajak kalian di Indonesia. Kredit pajak kalian di luar negeri 40 juta. Kredit pajak kalian di Indonesia 50 juta. Nah, berarti kalian masih punya selisih kurang bayar untuk pembayaran pajak di Indonesia, yaitu 10 juta. Nah, yang 10 jutanya ini tetap wajib harus kalian bayarkan ke kantor pajak, ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia. Seperti itu. Nih, ini rumusnya ya. Kalau pajak luar negeri lebih kecil dari pajak dalam negeri, maka kalian wajib membayar kekurangan pajak di dalam negeri. Seperti yang tadi Ibu telah bahas ya. Namun, jika pajak luar negeri lebih besar daripada pajak dalam negeri, maka pajaknya tidak dapat direstitusi. Pajak di luar negeri tersebut yang sudah kalian bayarkan di luar negeri tersebut tidak dapat direstitusi, tidak dapat dijadikan beban pajak kalian di dalam negeri, dan tidak dapat diperhitungkan di tahun berikut.
Seperti itu. Tidak dapat dikompensasi